Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam Indonesia maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Jadi keputusan MK itu masih berbuntut panjang. Ini ada kejadian di Solo ya. Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin 18 Desember sore ya, terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula kedatangannya itu ya, mereka ingin mengajak Wali Kota Solo Gibran untuk berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, nyatanya Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia Melki mempertanyakan keberadaan Gibran sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam antara pukul 10 sampai pukul 11 siang. Sementara itu Ketua BEM KM Unisri Rafila mengaku kecewa dengan ketidakadilannya Gibran sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana cawapres proses nomor 2 ini menyampaikan gagasannya ya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi. Jika dikritik semacam itu tidak ditanggapi. Jadi para mahasiswa ini kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada pula mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia itu masih seumur jagung. Ya begitulah Gibran yang merupakan produk cacat yang sudah mengobrak-abrik demokrasi negeri ini. Dia tidak memiliki etika dan sopan santun yang sudah menghancurkan angan-angan anak muda yang memiliki impian tinggi. Nah, Gibran ini nyalinya juga cemen, ia tak berani menyanggupi tantangan debat dengan mahasiswa. Ini menandakan bahwa ia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Gibran ini punyanya cuman privilege daripada orang tuanya, sang ayah yang merupakan seorang nomor 1 di Indonesia saat ini. Jadi nama Gibran di tengah perebutan pendamping Prabowo dengan memanfaatkan sebagai cara nepotisme peraturan masalah umur dirubah menjelang pemilu yang jelas ini tidaklah etis ya. Mengangkangi konstitusi yang harusnya menjadi penyeimbang konstitusi malah banyak mendukung, berdalih jika keputusan MK sudah tepat memperluas harapan anak muda agar juga turut andil di dalam konstelasi politik ya. Tapi yang mengganjal di pikiran saya, kenapa mesti menjelang pemilu, kenapa tidak pasca pemilu agar semua anak muda bisa memanfaatkan perubahan konstitusi ya. Nampak sekali ini bukan masalah perubahan konstitusi, ini kan memang dialamatkan untuk memuluskan langkah Gibran. Jadi ini tindakan yang betul-betul sangat menggenaskan kalau menurut saya. Nah, demi seorang anak presiden sejatinya, jika Gibran itu melangkah secara wajar, menyusuri satu demi satu anak tangga hingga akhir menjadi cawapres ataupun capres, mungkin akan banyak yang memilihnya. Tapi dengan meloncat secara instan kekecewaan dan sakit hati ya, banyak orang yang hasilnya begitu ya menyakitkan lah bagi pendukung-pendukungnya yang dulu berat terhadap Gibran dan Pak Jokowi, termasuk saya juga ya. Karena apa ya, itu tadi karena menabrak konstitusi ya. Gara-gara kenapa sampai begitu ya, karena gara-gara Gibran anak presiden aja ya bisa dengan mudah mengambil posisi yang bukan haknya.
ya masuk dalam kategori anak yang tergantung kepada orang tuanya. Anak mama atau anak manja lah, yang mungkin akan menangis jika ditinggal sendirian. Nah, jika dikutip dari Mas Gunawan Muhammad, ya, nepotisme yang dilakukan oleh Presiden untuk anak sulungnya ini adalah sebuah krisis. Nah, krisis apa ya? Krisis demokrasi gitu. Perspektif anak muda yang nantinya mesti berpolitik menjadi jijik akannya, sebab dianggap hanya berisi tipu-tipu, menipu, manipulatif. Coba bayangkan berapa banyak yang dikorbankan hanya demi pencalonan sang putra mahkota. Jadi berapa besar dampak penghinaan yang membuat masa depan anak muda bangsa ini pupus. Ini luar biasa dampak yang ditimbulkan karena keputusan ini. Kini nepotisme sudah mulai berkembang. Arah reformasi yang diperjuangkan oleh para reformis kemarin itu, ini udah mulai terpupus ya. Ini kan secara terang-terangan benar-benar ya semacam kayak kejahatan demokrasi ya. Jadi namanya aja kita mau menghadapi pesta demokrasi tahun 2004 ya, kini memudar dah. Kini saya semacam kayak tidak peduli kalau begini caranya, seakan-akan semuanya akan diarahkan ke arah sana. Jadi apa yang terjadi sekarang ini muaranya seperti kayak mengarah ke sana ya. Tergantung kita semua, betulkah kita kokoh untuk mempertahankan demokrasi ini yang kian hari kian remuk ini. Kejadian-kejadian yang sangat miris ya kalau gitu. Maka dari itu tetap masih ada harapan ya. Kita masih ada harapan karena masih ada capres yang betul-betul untuk bisa mempertahankan demokrasi ini ya. Siapa lagi kalau nggak nomor 3 Pak Ganjar. Kita udah tahu di Jawa Tengah, dan Pak Mahfud adalah pakar profesor hukum yang betul-betul handal dan berani bersuara ya. Saya pikir kita harus menyatukan agar supaya demokrasi ini tidak berantakan kemana-mana ya. Saya pikir itu mudah-mudahan kita untuk bahan renungan. Terima kasih. Merdeka.